Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita dapat melakukan ibadah online di Siri setiap hari Minggunya. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menyembah Allah kita yang kudus. Mari kita puji Tuhan dengan penuh semangat. Kita katakan, Abah, kupanggil Engkau ya Bapa. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti puji-pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Mu di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami hingga detik ini ya Tuhan. Kau masih memberkati, Engkau menolong kami, dan Engkau masih memberikan kami kesehatan, bahkan kekuatan yang baru daripadamu. Dan kami juga bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup, kalau Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami, oleh karena itu kami memanggil Engkau Abah ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur juga kalau saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online di Siri pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan yang diagungkan dan dimuliakan, dipuji dan disembah ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu supaya firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Benar ya, banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tidak dapat kita hitung satu persatu kebaikan Tuhan, dan rencana-rencana Tuhan itu indah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Bapa kita di surga, kepada Tuhan yang kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah bagiku. Banyak yang Kau perbuat
Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Musik terus mengalun dengan pelan. Adik-adik, mari kita membuka Mazmur kita dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita apa adik-adik hari ini? Remaja yang sabar. Iya, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi lagi untuk Tuhan. Kita katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Sebagai hamba yang lo taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
Selamat sore adik-adik yang terkasih, sampai bertemu kembali pada sore hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi remaja yang sabar. Harapan kakak, kita semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh pengharapan, dan juga tetap berdoa supaya kiranya pandemi COVID-19 ini segera Tuhan lalukan dari hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita sangat menarik pada sore hari ini, yaitu bagaimana menjadi remaja yang sabar. Kita membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sabar merupakan satu dari 9 buah roh. Jadi kita ini adalah merupakan anak-anak yang istimewa ya, yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Nah, ketika Allah menyelamatkan kita, Allah tidak hanya mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, tapi Allah juga memberikan kepada kita pribadi sebagai penghibur, sebagai penolong dan penuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu Roh Kudus yang telah dimateraikan dalam diri kita. Nah, salah satu fungsi Roh Kudus adalah seperti yang telah kita baca, menghasilkan buah dalam kehidupan kita, mengubahkan kita dari kehidupan yang lama pada kehidupan yang baru. Walaupun saat hari ini kita hanya belajar satu topik saja dari 9 buah roh itu, yaitu bagaimana menjadi remaja yang sabar. Adik-adik yang terkasih, pada sore hari ini kakak akan membagikan 4 arti sabar yang sebenarnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini, kakak jadi berpikir, wow, seandainya kita semua ya, remaja di Sirai, bisa mempraktekkan firman Tuhan ini, bisa menjadi remaja yang sabar, kita menjadi remaja akan luar biasa memuliakan nama Tuhan. Nah, apa sih arti sabar yang sebenarnya? Sabar dalam bahasa Yunani itu diambil dari kata humopone yang artinya ketahanan, kokoh, teguh, ketekunan, ketabahan, dan penantian. Nah, sesuai dengan artinya ini, kakak akan menjabarkan lagi dalam bahasa sehari-hari, hanya dalam 4 ya. Apa sih arti sabar yang sebenarnya? Yang pertama, sabar atau long suffering artinya adalah ketahanan, ketabahan dalam menghadapi masalah. Di 2 Korintus 6 ayat 4 tertulis, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi, kalau kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Dia, maka kita akan lepas daripada masalah. Justru, sering sekali masalah itu Tuhan biarkan kita hadapi dalam kehidupan kita, karena masalah itu bisa Tuhan pakai sebagai alat yang luar biasa untuk membentuk anak-anaknya memiliki pribadi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita sedang menghadapi masalah saat ini, kakak tidak tahu ya kondisi adik-adik apakah sedang memiliki pergumulan atau mungkin di tengah keluarga orang tua sedang memiliki pergumulan. Biarlah kiranya kita tidak menjadi patah semangat, tapi justru kita semakin berseru datang kepada Tuhan, semakin memperteguh iman kepercayaan kita, semakin berseru kepada Tuhan. Kakak ingat dan membaca dan menjadikan tokoh Ayub sebagai salah satu contoh bagi kita saat ini, arti sabar ketika Ayub mengalami pergumulan yang sangat besar sekali.
Tapi luar biasa ya, Ayub itu tidak menjadi putus asa, dan bahkan sampai dia kehilangan segala-galanya, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, tetapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Dan walaupun mungkin kita tidak memiliki pergumulan seperti yang dimiliki oleh Ayub, tetapi apapun pergumulan kita, biarlah kita tetap memiliki hati yang tetap terpaut kepada Tuhan. Adik-adik, pernah tidak melihat arang? Pasti ya. Dan pernah melihat berlian? Ya, walaupun tidak memiliki berlian, pasti pernah melihat ya. Arang dan berlian itu memiliki harga yang sangat berbeda ya. Berlian itu saking mahalnya bisa mencapai miliaran. Tapi tahu tidak adik-adik? Ternyata arang dan berlian itu memiliki unsur kimia yang sama, yaitu karbon. Yang membedakan mereka adalah berlian itu walaupun memiliki unsur yang sama dengan arang, tetapi berlian itu berada sekitar beberapa ratus meter di bawah permukaan tanah. Tapi karbon itu mengalami panas yang luar biasa, mengalami tekanan yang luar biasa, akhirnya molekulnya mengalami pemadatan dan membentuk kristal, sehingga akhirnya terbentuklah berlian yang sangat mahal ini. Dan juga mengingatkan kepada kita, kalau disuruh memilih antara berlian dan arang, pastilah kita memilih berlian. Demikianlah hati kita ketika kita menghadapi masalah. Kita tetap tabah, kita tetap sabar. Mungkin Tuhan, bukan mungkin ya, pasti Tuhan bisa mengubah masalah itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Jadi jangan putus asa ya kalau kamu sedang menghadapi masalah apapun saat ini. Jadilah pribadi yang sabar dengan tabah menghadapi apapun pergumulan adik-adik saat ini. Nah, yang kedua arti sabar. Arti sabar yang kedua adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah slow to anger. Sabar artinya adalah lambat untuk marah, yaitu ketahanan, ketabahan di dalam mengendalikan emosi. Jadi arti sabar yang kedua adalah tidak dikendalikan oleh emosi atau kemarahan. Apalagi ya, sebagai seorang remaja, mungkin ini salah satu hal yang paling susah untuk dipraktekkan. Tapi yakinlah dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Di Amsal 15 ayat 18 tertulis, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar atau slow to anger atau lambat untuk marah memadamkan pertengkaran. Jadi sabar adalah bagaimana kita bisa menata emosi kita dan tidak dikendalikan oleh kemarahan kita. Nah, ada dua hasil riset yang sangat menarik sekali. Hasil riset yang pertama mengatakan, biasanya hampir 90% kita akan menyesali apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat ketika kita dikendalikan oleh amarah. Setelah amarah kita padam, baru kita merasa, aduh, tadi aku kok berbuat itu ya, tadi aku kok mengatakan itu ya. Tetapi kan kita tidak bisa menarik kembali apa yang kita katakan atau apa yang kita perbuat. Jadi dampaknya luar biasa merusak ya, kalau kita dikendalikan oleh emosi atau amarah kita. Pasti pernah kan punya pengalaman kan? Ya, kakak juga pernah punya pengalaman. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini bagaimana kita tidak dikendalikan oleh kemarahan kita. Dan hasil riset yang kedua dari segi medis mengatakan, orang yang sering dikendalikan oleh kemarahannya akan cenderung lebih gampang mengalami depresi, tekanan darah tinggi, bahkan dikatakan akan meningkatkan resiko serangan jantung sampai 8,5 kali. Wow, ya, luar biasa ya. Jadi tidak secara kebetulan ketika Allah mengatakan bahwa sabar itu merupakan karakter yang harus kita perjuangkan ya, yang harus kita
dapatkan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Di Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar atau slow to anger melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi saking langkahnya orang yang sabar ini ya, orang yang bisa mengendalikan emosinya, bahkan Amsal mengatakan dia tuh melebihi seorang pahlawan. Jadi adik-adik yang terkasih, kalaupun kamu sekarang sedang dalam kondisi susah untuk mengontrol emosimu, mintalah pertolongan daripada Tuhan, supaya akhirnya kamu menjadi pribadi yang sabar ya, sehingga hidupmu semakin menjadi berkat dimanapun kamu berada. Yang ketiga, arti sabar adalah be patient atau tetap tekun dalam masa penantian. Di Ibrani 6 ayat 15 itu saya akan mengambil contoh daripada Abraham ya. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan yang kedua, Yakobus 7 ayat 8 dikatakan, bersabarlah, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sering sekali slogan orang percaya ya, ketika orang sedang berdoa menantikan sesuatu, kita katakan sabar saja, indah pada waktunya. Jadi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan waktu. Nah, bahkan Yakobus mengibaratkan sabar ini dalam masa penantian dengan seorang petani ya. Tidak ada seorang petani yang hari ini menanamkan bibitnya, maka besok akan langsung tumbuh dan berbuah. Tidak ya, itu membutuhkan waktu dan proses. Sama seperti Abraham menantikan seorang anak, dia 25 tahun dia berdoa, baru Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita kembali, mungkin kita pun sedang bergumul atau sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Sabarlah, jikalaupun saat ini Tuhan belum mengabulkan, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik Tuhan mengabulkan apa yang kita minta, jikalau memang itu adalah merupakan kehendak daripada Tuhan. Dan juga ingat adik-adik bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan butuh waktu. Jadi sabar yang ketiga ini adalah tetap tekun di dalam masa penantian. Sama ya seperti COVID-19 ini sudah berlalu beberapa lama, dan juga kita bertanya-tanya kapan sih waktunya akan selesai ini. Kita harus sabar mengikuti prosedur yang ada, dan sabar bahwa ada waktunya ini akan selesai. Dan sama-sama kita berdoa ya, karena kita yakin bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin daripada Tuhan. Dan juga kita sabar, apapun kondisi kita saat ini, kita sabar menanti waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Nah, yang keempat atau yang terakhir, apa sih arti sabar? Arti sabar yang keempat adalah sabar itu merupakan ketahanan, ketekunan, ketabahan dalam menghadapi aniaya. Di 1 Korintus 4 ayat 12 tertulis, kalau dianiaya kami sabar. Nah, mungkin adik-adik belum pernah ya dianiaya gitu ya. Tapi dalam hal yang kecil ya, artinya banyak orang dalam kehidupan setiap harinya, bahkan saya sendiri pernah mengalami ketika baru menjadi orang yang percaya, persekusi gitu karena iman kepercayaan kita. Mungkin adik-adik juga pernah mengalaminya. Ketika akhirnya mengikut Tuhan, hidup kita kan berubah ya, tidak sama dengan remaja yang lain. Contoh kecilnya, ketika kita tidak mau merokok, dianggap kamu sok suci, akhirnya kita disingkirkan. Ketika kita tidak mau memberikan contekan ya, ketika kita tidak mau mengikut bagaimana mereka hidupnya, akhirnya kita disisihkan. Mungkin itu bentuk aniaya atau persekusi dalam hal yang kecil. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita akhirnya
menjadi kendor, tapi justru kita semakin semangat menunjukkan siapa sih sebenarnya orang yang percaya itu. Sebagai contohnya, kakak ingat ya, waktu pertama-tama bertobat itu ketika itu masih mahasiswa ya. Jadi ketika tahu arti kebenaran, pernah kakak tidak selama 2 minggu tidak dipedulikan oleh teman kakak karena dia mengatakan meminta saya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu menitip absen. Saya dengan tegas mengatakan saya tidak bisa karena itu tidak benar. Ya, dia marah. Akhirnya dia mengatakan saya, kamu sok suci. Ya, saya juga Kristen, kamu sok suci, sok hidup benar. Saya diam saja gitu. Tapi saya ingat bahwa ketika saya menjadi orang percaya, bahwa hidup saya itu bukanlah untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Gitu. Selama 2 minggu saya tidak cakapin. Saya berusaha berbaikan dengan dia, tapi dia tidak mau. Kemudian saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya mendoakan dia gitu ya, selama beberapa lama gitu. Dan saya juga tetap berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Dan luar biasanya akhirnya dia pun kami bisa berbaikan kembali, dan justru saya bisa membawa dia kepada Kristus. Jadi adik-adik yang terkasih, arti sabar ini mengajarkan kepada kita yang keempat ini ya, bahwa karena iman kita kepada Kristus, apapun masalah yang kita hadapi dalam bentuk aniaya ataupun disingkirkan, tapi kita harus memiliki keteguhan, tidak mau mundur dari mengikut Kristus. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah melihat ya video yang menceritakan asal usul daripada lagu mengikut Yesus adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. Jadi walaupun nyawa menjadi taruhannya ketika dia dianiaya, tapi mereka satu keluarga tetap memilih untuk tetap mengikut Tuhan Yesus. Dan hasilnya luar biasa ya. Satu desa itu akhirnya dimenangkan bagi Kristus. Jadi adik-adik yang terkasih, mengikut Tuhan itu memang kadang tidak gampang, dibutuhkan suatu komitmen ya, dan bahkan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, ketekunan dan ketabahan. Tapi biarlah akhirnya ketika kita pun akhirnya mempraktekkan ini dalam kehidupan kita setiap harinya, kita justru akan menjadi remaja yang sangat luar biasa yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini adik-adik yang terkasih. Saya rangkum kembali ya, sabar itu yang pertama adalah sabar itu ketahanan, ketabahan di dalam menghadapi masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, arti sabar itu adalah yaitu lambat untuk marah, yaitu tidak dikendalikan oleh emosi. Dan yang ketiga adalah sabar adalah tetap tekun dalam masa penantian. Dan yang terakhir, yang keempat, sabar artinya adalah ketahanan, tetap kokoh, teguh, tekun, tabah mengikut Kristus walaupun menghadapi aniaya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore hari ini, adik-adik dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan untuk akhirnya bisa mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada kebenaran. Kalau kita taat, maka kita akan dimampukannya untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari, kapanpun, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kiranya kami pun melalui perenungan pada hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami memberikan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang sabar ya Bapak. Biarlah kiranya kami remaja Desire dimanapun kami berada, supaya apa yang kami dapatkan pada sore hari ini ya Tuhan membuat kami semakin lagi bertumbuh ya Bapak. Biarlah kiranya ya Tuhan firman ini menjadi perenungan kami, dapatkan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan tidak lupa juga kami berdoa
untuk masa-masa saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang berdaulat ya Bapa kami, memulihkan kondisi bangsa dan negara kami, dan bahkan juga kondisi dunia ini ya Tuhan, dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah yang melampaui segala akal, biarlah kiranya itu yang memelihara hati, pikiran kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.